kita bersumber atau dari mana kita berdalil bolehnya khalwat lebih dari 40 hari. Nah, di sini Buya Mansur menambahkan keterangan. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wa'adana Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi ashrin. Kami telah berjanji, ya, maksudnya telah berjanji kepada Musa, ya, selama 30 malam. Wa atmamnaha bi ashrin. Kemudian kami sempurnakan perjanjian itu menjadi 10 hari. Nah, berarti 30 tambah 10. Jadi 40 hari ya. Fahuwa dalilun ala syahri. Maka ayat ini menurut Buya Mansur yang boleh kutip dari kitab-kitab syarah hadis ya. Fahuwa dalilun ala syahri. Maka ayat ini merupakan dalil bolehnya berkhalwat selama 1 bulan, wali ziyadatin itsmaman litsalafin, dan untuk kelebihannya dalam rangka menyempurnakan 30 hari. Nah, ini berdasarkan ayat ini Buya Mansur melihat bahwa tidak masalah kalau khalwat itu lebih dari 30 hari. Nah, ini dinisbatkan juga kepada apa yang dilakukan oleh Nabi Musa, yang dulu beliau pernah khalwat 30 hari, tapi kemudian ditambah menjadi 10 hari. Nah, jumlahnya 40 hari. Nah, kemudian kalau seandainya ada yang bantah, khalwat itu Nabi nggak pernah mencontohkan. Fa'in qulta, maka jika engkau katakan, amrul ghari qabla risalati fala hukma. Persoalan ghar, ya, hadis gua Hira itu terjadi sebelum risalah, sebelum pengangkatan Nabi menjadi Rasul. Fala hukma, maka tidak ada hukumnya, maka tidak boleh dijadikan sebagai sandaran hukum. Nah, seandainya ada orang yang membantah seperti ini gimana? Ujiba, maka dijawab. Bi annahu awwalu ma budi abihi alaihi salatu wassalam minal wahyi ar-ru'ya as-salihah. Bahwasanya awal wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ar-ru'ya as-salihah. Ini kan jelas tadi ya. Tsumma hubbiba ilaihi al-khala. Kemudian diberi keinginan kepada Nabi itu untuk berkhalwat. Fakana yakhlu bi ghari Hira. Kemudian beliau berkhalwat di gua Hira kama fil hadis. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis di atas. Fadalla, nah ini istimbatnya ya, fadalla, maka menunjukkan hal itu ala annal khalwata hukmun murattabun alal wahyi. Maka hadis itu atau hal itu menunjukkan bahwa khalwat merupakan hukum yang murattab, ya, hukum yang terlahirkan atau yang diproduksi alal wahyi, di atas wahyu. Ya, lianna kalimata summa, ya, karena kalimat summa, nah di sana kan ada summa hubbiba. Nah, seperti yang kita pelajari di ilmu nahu, summa ini huruf ataf yang faedahnya adalah litartib, ya, tartib wat tarakhi, ya, ada urutan gitu, urutan, kemudian tarakhi, ada jarak yang lumayan lama antara maktuf dan maktuf alaih. Nah, di sini ya, berkhalwat itu muncul setelah mimpi, dan mimpi itu adalah wahyu. Nah, artinya apa? Artinya adalah khalwat itu berdiri di atas wahyu atau didasarkan di atas wahyu yang diterima oleh Rasulullah. Nah, jadi itu istimbatnya ya. Jadi khalwat itu ada dan boleh dijadikan sebagai referensi, sebagai contoh. Kenapa? Karena dia dilandasi oleh wahyu yang diterima Nabi lewat mimpi beliau. Nah, sehingga ketika itu beliau sudah diangkat jadi Nabi sebenarnya. Ketika mimpi itu sudah diangkat jadi Nabi. Dan khalwat beliau itu beliau lakukan setelah beliau setelah beliau dalam kondisi atau menjadi Nabi atau Rasul. Oke. Wa aydon, dan selain itu juga laulam takun minaddin,
Seandainya khalwat itu bukan bahagian dari agama, lanaha anha, sungguh Rasulullah akan melarangnya, bal hiya dzari'atun limaji'il haqqi. Nah, kan tapi ya bahkan khalwat itu adalah sebagai dzari'ah, sebagai wasilah ya untuk kedatangan atau untuk limaji'il haqqi, untuk datangnya sebuah kebenaran. Nah, jadi istinbat beliau tentang hukum khalwat ini ada dua. Pertama dengan ada tiga ya. Pertama dengan ayat yang berkisah tentang Nabi Musa yang khalwat sampai 40 hari. Kemudian juga khalwat yang dilakukan Nabi di Gua Hira. Ya, beliau membantah itu bukan nggak ada hukumnya. Beliau membantah itu karena khalwat Nabi itu didasari oleh wahyu yang beliau dapatkan melalui mimpi yang benar ya 6 bulan sebelum beliau diwahyukan ayat pertama. Nah, kemudian kalau seandainya khalwat itu bukan bahagian dari agama dalam artian sesuatu yang bid'ah atau sesuatu yang terlarang, maka sungguh setelah itu Nabi pasti melarang. Nah, cuma tidak satupun hadis yang kita temukan yang isinya adalah larangan untuk berkhalwat. Nah, ini kejelasan atau penjelasan Buya Mansur terkait dengan khalwat. Falhasilu, dan hasilnya adalah annal uzlata indal fitnati mamduhatun. Bahwasanya uzlah di indal fitnah ketika adanya fitnah. Nah, fitnah di sini kekacauan ya. Kekacauan dalam hal ketidakteraturan hidup antar manusia misalnya, atau kekacauan dalam hal pengamalan agama dan lain-lain, itu mamduhatun, itu terpuji. Jadi melakukan uzlah di zaman fitnah itu terpuji. Illa liqadirin ala izalatiha, kecuali bagi orang yang sanggup untuk menghilangkan fitnah itu. Fatajibul khultoh, maka wajiblah bagi dia untuk khultoh. Khultoh itu lawan dari uzlah. Ya, lawan dari uzlah maksudnya bercampur, bergaul dengan manusia, ainan, fardu ain au kifayatan atau fardu kifayah bihasabil hali wal imkan. Berdasarkan hal, kondisi wal imkan dan kemungkinan. Nah, jadi uzlah itu di sini berdasarkan pembahagian yang dilakukan oleh Buya. Nah, beliau mengatakan uzlah itu di zaman fitnah itu terpuji, ya bagus untuk dilakukan. Tapi kalau orang yang sanggup untuk menghapuskan fitnah, justru bagi orang itu ada hukum wajib untuk bergaul dengan masyarakat, ya karena secara logika kalau semua orang alim itu uzlah, semua orang yang punya ilmu agama itu uzlah, nah maka kekacauan atau fitnah itu tidak akan berakhir. Nah, itu makanya di sini muncul hukum fardu ain. Kalau hanya dia seorang misalnya di kampung itu ya fardu ain, tapi kalau seandainya ada beberapa orang berarti fardu kifayah. Untuk tidak uzlah dari masyarakat. Nah, oke. Nah, ini ketika ada fitnah. Nah, sekarang bagaimana kalau nggak ada fitnah? Waktu lifa fiha inda adamiha. Dan diperselisihkanlah hukum uzlah inda adamiha, ketika tidak ada fitnah. Nah, misalnya negerinya aman, ya pengamalan syariat juga nggak masalah, seperti negeri kita misalnya. Famadhabu Syafi'i, maka menurut madhab Imam Syafi'i, tafdilus suhbati alal uzlah. Nah, beliau lebih mengutamakan as-suhbah. Nah, suhbah itu tidak uzlah maksudnya, alal uzlah, daripada uzlah, li ta'allumihi wa ta'limihi wa ibadatihi. Ya, dengan catatan digunakan untuk belajar, ya, mengajar, beribadah, wa adabihi, dan memperdalam adab, wa tahassuni khuluqihi, dan memperbaiki akhlak, bihilmin, dengan kebijaksanaan, wa tawadhu'in, dan kerendah hatian, wa ma'rifati ahkamin lazimatin, dan untuk mengenal hukum-hukum yang wajib dipelajari.
Nah, sebagaimana yang kita bahas di hadis pertama, ya, tentang ilmu yang wajib ya dipelajari, ilmu akidah, kemudian ilmu syariat, fikih, dan ilmu akhlak. Wa taktsiri sawadil muslimin, dan memperbanyak barisan umat Islam. Wa iyadati maridhihim, dan menjenguk orang-orang yang sakit di antara mereka. Wa tasyyi'i janazatihim, dan tasyi', maksudnya mengantarkan jenazah mereka. Wa huduril jumu'ah, dan menghadiri salat Jumat, wal jamaati, dan salat jamaah. Gitu. Dan wa huduri al jumu'ati wal jamaah. Nah, jadi menurut Imam Syafi'i, uzlah di zaman yang aman, maksudnya bukan zaman fitnah. Nah, dalam hal ini beliau mengunggulkan lebih baik kita bergaul dengan masyarakat daripada kita uzlah. Tapi dengan catatan pergaulan itu digunakan untuk belajar, mengajar, beribadah, memperdalam dan memperkuat adab, kemudian mempelajari hukum-hukum agama yang wajib dipelajari, kemudian melakukan relasi yang baik antar manusia. Nah, kalau seandainya kita bisa melakukan itu, nah itu lebih baik ketimbang uzlah. Oke. Wa madhabul akharin, dan sementara madhab yang lain selain madhab Syafi'i, tafdilul uzlah ala suhbah, lebih mengutamakan uzlah daripada suhbah. Nah, kenapa lisalamatil muhaqqaqati? Karena adanya keselamatan yang hakiki ya di balik uzlah itu, waliya'mala bima alima, dan supaya seseorang itu bisa beramal dengan apa yang dia ketahui, waya'nusu atau waya'nusa bidawamil dzikri, dan dia bisa tentram, bisa tenang bidawamil dzikri, dengan mengabadikan atau dengan mendawamkan zikir. Nah, ini pendapat madhab yang lain, ya, madhab selain Imam Syafi'i. Jadi walaupun kondisi aman, ya, menurut selain madhab Syafi'i, itu uzlah lebih utama. Nah, uzlah lebih utama karena di dalamnya ada keselamatan yang hakiki, maksudnya keselamatan yang pasti ya. Kalau uzlahnya dilakukan dengan serius dan dengan baik, dengan sesuai dengan aturan syariat, kemudian juga bisa mengamalkan apa yang sudah pernah dipelajari. Nah, itu makanya uzlah lebih utama, ya. Tapi kalau melihat kondisi sekarang, kalau seandainya semua orang berpikiran seperti ini, maka yang akan terjadi adalah tidak adanya tokoh di masyarakat yang akan meluruskan kekeliruan masyarakat atau hal-hal yang keliru terkait pelaksanaan agama di tengah-tengah masyarakat gitu. Nah, jadi dalam hukum uzlah ini kita harus menyesuaikan dengan situasi kondisi, kemudian juga harus menyesuaikan dengan kemampuan diri. Apakah kita bisa merubah kondisi atau justru kita yang akan diubah oleh kondisi. Nah, seperti itu. Kemudian falhasil, maka kesimpulannya adalah anna bisuhbati wal uzlati kamalal mar'i. Ya, suhbah dan uzlah itu sebenarnya adalah kesempurnaan seseorang. Naam, tajibul uzlatu li faqihin la yaslamu dinuhu bisuhbah. Wajiblah uzlah bagi seorang faqih la yaslama dinuhu bisuhbati, yang agamanya tidak akan selamat dengan suhbah. Nah, jadi seorang faqih yang dia tidak mampu memfilter dirinya dari pengaruh-pengaruh luar, maka dalam hal ini uzlah lebih baik bagi dia. Wa tajibus suhbatu liman arafal haqqa fattaba'ahu, dan wajiblah suhbah. Nah, sebaliknya ya, wajib suhbah itu liman arafal haqqa, bagi orang yang mengenal kebenaran, fattaba'ahu, kemudian dia mengikutinya. Wa arafal batila, dan juga mengenal kebatilan, fajtanabahu, kemudian dia jauhi, lit ta'lim, untuk mengajar. Nah, jadi kalau seandainya ada orang yang sudah sampai ke makom ini,
dia bisa mengenali kebenaran, dia bisa membaca kitab kuning misalnya, dia punya keahlian dalam membedakan mana yang baik dan yang salah. Nah, maka dalam hal ini suhbah menjadi wajib bagi yang bersangkutan. Wa tajibu ala man jahila dzalika litta'lim. Dan wajib juga ya suhbah itu terhadap orang yang tidak mengetahui hal itu litta'lim. Nah, sepertinya ini litta'allum ya. Karena berbeda dengan yang di atas tadi. Kalau orang alim litta'lim, dia akan mengajarkan. Kalau orang jahil litta'allum, untuk belajar. Nah, jadi mungkin alal sahih ini bukan litta'lim tapi litta'allum. Nah, jadi kalau orang yang jahil dengan membedakan mana yang benar, mana yang salah dalam agama, ya nggak usah uzlah dulu apa yang akan dia lakukan dalam uzlah, karena dia nggak tahu ilmunya kan. Nah, jadi orang yang jahil, yang nggak paham tentang agama, ya nggak usah uzlah dulu, belajar dulu. Ya, belajar dulu baru uzlah. Nah, amal khalwatu, adapun khalwah inda ahli tariqah, menurut ahli tariqat, ya, tarekat apapun, Naqsyabandi, Saman dan lain sebagainya, falaisat bil uzlah, maka itu sebenarnya bukan uzlah. Nah, beliau membedakan khalwah dengan uzlah itu beda. Falaisat bil uzlah, maka itu bukan uzlah. Kenapa? Li'annahum yu'maruna bi suhbatil mursyidil alimi bima yahtaju ilaihil muridun. Karena sesungguhnya mereka, ya, para ahli tarekat itu, yu'maruna, maka diperintahkan untuk bisuhbatil mursyid, untuk bertalaqi dengan mursyid, harus belajar dengan mursyid yang alim. Bima yahtaju ilaihil muridun, dengan apa-apa yang dibutuhkan oleh para murid, ya, para salik. Nah, min fiqhin, dari fikih, wa aqaidit tauhid, dan akidah tauhid, biqadri ma yuzilu atau yazilu bihi asyubha. Nah, dengan standar sesuatu yang bisa hilang keraguan-raguan bihi, dengannya si murid itu. Allati tu'radu lil murid, yang biasanya tu'radu lil murid, biasanya didatangkan atau muncul kepada si murid. Nah, jadi kalau khalwat bagi ahli tarekat itu justru itu bukan uzlah dalam artian yang di atas tadi. Kalau uzlah yang di atas itu benar-benar sendirian, ya, benar-benar sendirian, tidak bergaul dengan orang lain. Nah, berbeda dengan khalwat dalam tradisi tarekat, ya. Khalwat itu masih dengan orang lain, masih bersuhbah dengan murid, ya, dengan mursyid ataupun dengan murid yang lain. Wa kana arifan bikamalatil qulub wa adabiha. Dan adalah seorang mursyid itu adalah orang yang arif dengan kesempurnaan hati, wa adabiha, dan adab-adabnya, wa afatin nufus, dan bahaya-bahaya nafsu, wa dawaiha ila ghairi dzalika, dan cara mengobatinya sampai hal-hal yang lain. Nah, jadi khalwat dalam tradisi tarekat, sekali lagi, itu bukan uzlah sebagaimana yang dimaknakan di atas tadi. Ya, dalam tradisi tarekat, khalwah itu masih bergaul dengan orang lain. Ya, minimal dengan mursyid sendiri ataupun dengan sesama salik atau sesama murid, ya. Nah, itu. Oke. Terus yang terakhir, wa fi hadzal hadithi dalilun lil jumhuri ala anna hadhihi surata awwalu ma nuzila. Dan terkait dengan hadis ini juga, hadis yang di atas tadi, yang panjang tadi, dalilun lil jumhur, merupakan dalil untuk mayoritas ulama bahwa surat ini, ya, surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq atau surah Al-Alaq, adalah awwalu ma nuzila, merupakan awal surat yang turun, ya, atau yang diturunkan kepada Rasulullah. Wa rawa al-hafidhu Abu Amr ad-Dani min hadithi Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma
ya, meriwayatkan Al-Hafiz Abu Amr Ad-Dani. Nah, beliau ini juga seorang ahli qiraat, Abu Amr Ad-Dani, dari hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, awwalu syai'in. Nah, di sini Ibni Abbas kenapa pakai anhuma? Nah, ini juga pernah kita jelaskan karena di sini Ibnu Abbas dengan orang tua beliau itu sama-sama muslim. Ya, Ani bin Abbas, Abdullah bin Abbas. Abdullahnya muslim, kemudian Abbas bin Abdul Muthalibnya juga muslim. Nah, itu makanya di sini disebutkan anhuma. Tapi kalau seandainya yang muslim itu hanya dia saja, sementara orang tuanya tidak, nah itu biasanya radhiyallahu anhu. Nah, misalnya kita melihat misalnya an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, Umar bin Khattab, nah bahasanya radhiyallahu anhu. Kenapa? Ya karena bapak beliau Khattab, nah itu kebetulan belum muslim. Ya, belum muslim. Nah, tapi kalau Abdullah bin Umar, ya, nah itu radhiyallahu anhuma. Karena Abdullahnya muslim, kemudian Umar bin Khattabnya juga muslim. Nah, itu makanya doanya radhiyallahu anhuma. Nah, apa kata Ibnu Abbas? Awwalu syai'in nuzila minal Qur'an khamsu ayatin ila ma lam ya'lam. Jadi awal ayat yang diturunkan dari Al-Qur'an adalah khamsu ayat, adalah 5 ayat yang terdapat dalam surah Al-Alaq sampai kepada ayat ma lam ya'lam. Nah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, sampai ayat ini. Ya, 5 ayat ini yang dianggap sebagai ayat pertama yang turun kepada Nabi. Wa khussal insanu bidzikri min baini ma yatanawalul khalqa li syarafihi. Dan dikhususkan al-insan, ya, kan ada khalaqal insan, ya. Nah, khalaqal insana min 'alaq. Kenapa hanya manusia yang disebutkan? Min baini ma yatanawalul khalqa, di antara makhluk yang atau di antara hal-hal yang dicapai oleh bahasa khalaq atau makhluk itu. Nah, kenapa? Li syarafihi. Ya, itu adalah karena kemuliaan dari manusia itu sendiri. Nah, itu makanya dalam ayat itu yang muncul hanya manusia. Padahal Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, khalaq itu kan semuanya. Mungkin bisa jin, bisa malaikat, bisa setan, bisa tumbuh-tumbuhan, bisa hewan dan lain-lain. Nah, tapi kenapa manusia yang disebutkan? Li syarafihi, karena kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Nah, itu ya. Itu penjelasan sedikit tentang hadis permulaan wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Kalau ada hal-hal yang mungkin bisa kita diskusikan atau ada yang kurang jelas, bisa kita obrolkan. Oke, silakan Buya Fajri. Baik, terima kasih ya. Mohon maaf ya, izin tidak bisa menghidupkan kameranya ya karena mati lampu ya. Oh iya iya. Mungkin untuk sesi selanjutnya tanya jawab ya. Dan tadi dilihat di room chat ada yang bertanya ya. Mungkin bisa langsung dijawab ya. Pertanyaannya, apakah uzlah itu ada pola aturan tertulisnya Bu ya? Dan juga mungkin syarat-syarat ketentuan tertulis lainnya Bu ya. Mungkin bisa langsung dijawab ya. Silakan Bu ya. Iya. Apakah uzlah punya aturan khusus ya? Punya aturan khusus atau atau apa namanya? Cara khusus gitu. Iya, Bu. Kalau kita lihat
penjelasan dari Buya Mansur dari keterangan yang kita jelaskan tadi. Beliau membedakan istilah antara khalwat dengan uzlah, ya. Kalau khalwat itu lebih sifatnya punya istilah yang ini khusus. Kalau uzlah itu benar-benar menyendiri dari manusia dengan tujuan untuk beribadah. Nah, itu uzlah. Dalam artian uzlah benar-benar tidak berhubungan dengan siapapun, mengkhususkan diri untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang pernah dipelajari sebelum uzlah. Nah, sementara kalau khalwat, ya khalwat di sini, nah ini khalwah inda ahli tariqah. Kalau khalwat menurut ahli tariqah, menurut beliau itu bukan uzlah. Walaupun secara makna istilah uzlah dengan khalwah itu sama-sama menyendiri sebenarnya. Nah, kalau khalwat itu punya aturan. Nah, kalau dalam tarekat, nah itu ada aturan ya. Ada aturan yang itu bisa diikuti dengan petunjuk dari mursyid. Nah, biasanya nanti khalwat itu punya kurikulum ya, punya kurikulum yang nanti akan diajarkan sesuai dengan makom dari si murid. Nah, itu ada kurikulumnya, ada aturan-aturannya ya kalau khalwat dalam bidang tarekat. Nah, sementara kalau uzlah dalam artian umum, nah itu hanya sekedar menyendiri saja, kemudian berzikir, memperbanyak ibadah kepada Allah sesuai dengan pemahaman yang didapat sebelumnya. Nah, ini melihat kepada apa yang dilakukan oleh Nabi ya. Nabi setelah beliau mimpi itu ar-ru'ya as-salihah, kemudian beliau berkeinginan untuk melakukan uzlah, tahannuts. Nah, itu murni sendirian tanpa ada mursyid ya, tanpa ada teman sama sekali. Nah, jadi kalau seandainya perspektif yang kita gunakan perspektif Buya Mansur, nah, artinya uzlah dengan khalwah itu beliau bedakan. Kalau khalwah punya aturan, punya kurikulum sesuai dengan tarekat yang diambil. Nah, kalau Naqsyabandi, nah itu ada tahapannya ya. Ada yang sebulan, ada yang 40 hari. Nah, kemudian nanti setiap beberapa waktu sekali itu ada perubahan zikirnya. Nah, itu ada aturan. Kemudian aturan dalam zikir pun ada hal-hal yang perlu dipatuhi, tidak boleh banyak bicara, kemudian juga menghindari hal-hal yang bisa membatalkan khalwat. Nah, itu ada. Kalau uzlah, setahu ya, sependek yang kita ketahui hanya sekedar menyendiri dengan apa yang sudah dipahami sebelumnya. Mungkin itu Fajri. Ya. Ya. Dan juga ada yang izin bertanya ya, silahkan kepada Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam ya. Kalau kan membahas tentang uzlah Bu ya. Iya. Kan kalau zaman kini itu mungkinkah uzlah tuh bisa mode uzlah media sosial Bu ya? Soalnya itu media sosial tuh kan udah meresahkan, kayak mengganggu psikologis seseorang, bisa mengganggu sejenis itu lah Bu ya, bisa mengganggu psikologis, dan kadang-kadang orang tuh kalau nggak bisa lapeh dari media sosial tuh Bu ya. Apakah bisa kayak itu, saya pertanyaan Bu ya, apakah bisa uzlah dari media sosial itu dikategorikan sebagai uzlah Bu ya? Iya. Terima kasih ya. Kontekstual dari pengertian uzlah itu ya, kalau kita perluas makna uzlah itu kan substansi dari uzlah itu kan memfokuskan. Nah, di sini kan ada di atasnya, mengosongkan hati hanya untuk Allah. Mengosongkan hati hanya untuk Allah. Dalam arti kata, kalau dulu uzlah itu ya benar-benar tempatnya yang ditentukan ya. Tempatnya tempat yang sunyi,
yang dimana kita bisa fokus untuk beribadah. Nah, karena dulu itu belum ada tantangan selain masyarakat itu sendiri. Tantangannya adalah manusia, ya. Tantangannya manusia secara zahir gitu. Nah, berbeda dengan kondisi sekarang di mana sekalipun orang sendirian, tapi dia bisa merasa diusik oleh orang lain melalui media sosial. Nah, bagaimana dengan uzlah media sosial? Nah, saya kira ini tidak ada bedanya dengan uzlah dalam artian uzlah yang kita pahami menyendiri tadi ya. Sama juga dalam hal ini uzlah media sosial. Uzlah media sosial bisa juga dalam artian kita menghindarkan diri dari hal-hal yang membuat kita merusak pikiran gitu ya. Nah, misalnya perdebatan yang tidak penting misalnya, atau isu-isu yang hoax yang disebarkan dalam rangka memecah belah masyarakat. Nah, bisa juga uzlah dalam artian menghindari hal-hal itu. Menghindari hal-hal atau grup-grup yang bisa merusak pikiran misalnya. Nah, itu juga uzlah, nggak masalah. Ya benar juga. Ada juga istilahnya uzlah media sosial. Kita menghindari grup-grup itu. Walaupun ya kalau untuk menghindar sama sekali dari media sosial, saya kira susah juga untuk zaman sekarang ya. Karena mau nggak mau kita harus harus mendapatkan informasi juga terkait hal-hal yang penting ya. Nah, sehingga uzlah di media sosial ya cukup dengan menghindari hal-hal yang terlarang itu, menyebarkan fitnah, menyebarkan gosip, menyebarkan hal-hal yang terlarang. Nah, kita hindari itu, nah itu insya Allah sudah dalam makna uzlah yang kita pahami. Nah, sebagaimana uzlah di zaman dulu ketika media sosial belum ada. Nah, barangkali seperti itu, Mas. Siapa tadi? Ready, Bu ya. Nah, ya. Izin menanggapi, Bu ya. Nah, jadi boleh silakan. Kalau menurut Ambo, uzlah media sosial itu perlu lebih ditekankan, Bu ya. Soalnya tuh media sosial itu agak payah waktu untuk seleksi apa nan rancak untuk awak. Tapi media sosial itu lebih banyak ini bagi apanya awak nih Bu ya. Iya. Itu di media sosial tuh ada sistem yang sistem kecerdasan buatan yang merancang bahwa orang-orang tuh dipola berdasarkan apa yang ingin suku ya. Jadi tiap orang tuh ya memiliki pola yang berbeda-beda tentang dan memiliki apa namanya sejenis kecenderungannya berbeda ya. Jadi tidak heran Wak misalnya orang zaman kini itu memiliki pola-pola tertentu yang berlawanan Bu ya. Seandainya contoh Bu ya, seandainya awak suku sama si A Bu ya, misalnya calon pemimpin si A, kan otomatis awak akan mencari di media sosial tuh mode YouTube ya tentang informasi dari si A tuh ya. Dan kecerdasan buatan YouTube dari media sosial tuh ini akan bagi pula tentang keburukan si B Bu ya, akan merekomendasikan hal-hal seperti itu. Sebaliknya di B pun Bu ya, ini akan memberikan kalau orang yang suku dari B dari awal Bu ya, ini akan memberikan kebaikan ya tentang si B Bu ya, dan akan mengagih keburukan tentang si A Bu ya. Mode itu sistem pempolaan di media sosial, salah satu sistem pempolaan di media sosial itu ya. Jadi kayak agak-agak meresahkan ke Bu ya. Mode itulah bahasanya. Maaf. Paham menurut Bu ya. Iya. Masih Bu ya. Ya, yang saya pahami, ya benar itu. Media sosial itu akan memunculkan hal-hal yang sering kita cari keywordnya kan. Misalnya kita pernah nyari keyword tentang artis gitu. Nah, nanti artis semua konten-konten terkait dengan artis itu akan muncul. Atau misalnya ada orang pernah nyari kata kunci, misalnya hal-hal yang unik-unik misalnya. Pariwisata atau hewan, tumbuh-tumbuhan. Nah, semua video-video ataupun iklan yang muncul itu pasti terkait dengan apa yang dicari. Ya, itu saya paham ya. Nah,
Tapi sebaliknya, kalau kita mencari keyword, ya, mencari keyword yang sifatnya pendidikan, itu nanti justru yang muncul juga hal-hal yang terkait dengan pencarian itu. Nah, misalnya kita nyari tentang kajian kitab ini, misalnya, atau kajian syekh ini, baik di Facebook, dimanapun itu, di YouTube, di Facebook, di Twitter, dan lain-lain, asalkan kata kunci yang kita masukkan sesuai, maksudnya sesuai dengan apa yang diinginkan tadi, seperti yang disampaikan, maka yang muncul itu adalah hal-hal yang terkait dengan pencarian atau kata kunci yang dicari. Nah, artinya apa? Artinya adalah media sosial itu nggak mesti dibuang juga, hanya gara-gara dia mempunyai potensi besar untuk membuat orang menjadi keliru gitu. Nah, hal ini sama dengan misalnya kita dalam keseharian punya pisau ya. Kita kan punya pisau, kemudian punya hal-hal benda-benda yang berbahaya misalnya. Itu kan pada dasarnya bisa digunakan untuk maksiat ya. Pisau, gergaji, kemudian apapun lah. Kalau yang biasanya digunakan untuk motong, membunuh, menembak orang, itu kan bisa. Nah, sama juga media sosial juga seperti itu. Dia hanya sebagai wasilah. Dia hanya sebagai wadah. Nah, kalau seandainya kita menjauhkan diri dari wadah, hanya gara-gara efek negatif yang mungkin muncul karena kesalahan orang yang membuat atau orang yang menggunakan, saya kira itu kurang etis juga. Ya, kurang etis juga karena buktinya bagi orang yang bisa menggunakan dan mengendalikan, itu justru dia mendapatkan faedah yang banyak. Ya, salah satunya dengan ada kajian seperti ini kan. Atau misalnya dia mencari kajian-kajian syekh siapa, ulama siapa, yang mana manfaatnya jauh lebih besar ketika dia tidak membuka media sosial. Ya, seperti sekarang lah, kita nggak mungkin ya kalau nggak berinteraksi dengan media sosial, ya pengetahuan kita hanya sebatas hal-hal yang kita dapati di kampung misalnya, atau apa-apa yang kita dapati dalam kehidupan. Iya, kalau sumbernya banyak, kita bergaul dengan orang-orang alim atau dengan masyarakat yang punya tradisi yang baik. Tapi kalau masyarakatnya juga nggak baik, dan kita nggak gabung dengan media sosial juga, nah artinya kita nggak dapat apa-apa, nggak ada input apa-apa dalam atau untuk pikiran kita gitu. Nah, jadi saya kira media sosial ini nggak usah juga dihindari sepenuhnya. Maksudnya kita nggak menggunakan semata-mata, tidak menggunakan sama sekali gitu. Ya silahkan saja gunakan, asalkan diatur gitu, di manage sebaik mungkin, sehingga dia bisa digunakan sesuai dengan tujuan awalnya gitu, memperluas cakrawala dan wawasan. Sama seperti pisau, ya kalau kita gunakan untuk hal-hal yang baik, untuk menyembelih hewan, untuk motong bawang dan lain-lain, itu kan bagus juga hasilnya. Nggak perlu juga kita menghindarkan diri dari pisau dan benda-benda tajam lainnya. Nah, saya kira seperti itu. Yang harus kita hindari adalah efeknya. Efek negatifnya itu bukan media sosialnya yang harus kita hindari. Karena dalam dunia sosial juga, nah ini saya praktisi media sosial juga, kalau konten-konten yang ada di media sosial itu selalu maksudnya mereka yang menyebarkan hal-hal yang tidak bermanfaat, lantas nanti siapa yang akan mengimbangi konten itu dengan konten-konten yang baik, yang bagus gitu. Nah, jadi kalau kita mampu untuk menyebarkan yang bagus, ya kenapa tidak? Kenapa kita harus mundur? Kenapa harus meninggalkan media sosial secara menyeluruh gitu? Nah, saya kira seperti itu. Mungkin ada tanggapan atau ada ini pandangan dari Uni atau buya-buya kita yang lain. Silakan. Izin menanggapi Twitter tadinya, Bu ya? Ya, silakan. Maaf sebelumnya, Bu ya. Iya. Kan mode Bu ya memberikan perumpamaan tadi, Bu ya. Mode pisau kan, Bu ya. Jadi pisau kok bisa pakai untuk membunuh, bisa pakai untuk bermanfaat, Bu ya. Yeah. Tapi kalau secara global, Bu ya, nah mungkin
anak-anak mencik pisau kan Bu ya. Nggak mungkin orang-orang yang belum cukup umur mencik pisau kan. Nggak mungkin loh orang-orang yang mungkin SMP, SMA mungkin lah mulai bisa mengendalikan pisau tuh ya. Tapi kalau anak bawah umur atau mungkin masih pelajar lah Bu ya, itu agak sulit untuk bisanya mengendalikan tuh ya. Jadi kan wajar saja kalau hal-hal seperti itu tuh agak meresahkan menurut awak Bu ya. Segitu sih Bu ya. Makasih sebelumnya Bu ya. Ya, sama-sama. Mungkin ada Buya kita atau guru kita yang lain akan menanggapi, silakan. Baik, sebelumnya ya mungkin kalau dilihat dari yang disampaikan Buya Reddy dan juga yang disampaikan Buya Yuna tadi, mungkin bisa kita simpulkan kalau mengenai media sosial ini mungkin ya sebagaimana yang Buya Yuna katakan tadi, kita nggak mungkin sama sekali melepaskan diri gitu. Kita tidak mungkin melepaskan diri dan ya sama sekali tidak menggunakan media sosial tersebut ya, karena sudah dunianya saat ini seperti itu. Namun sebagaimana yang Buya katakan tadi juga, tentu tidak mungkin jika semua orang berpikiran seperti itu. Tentu orang-orang yang baik ya yang akan mengisi itu media sosial itu tentu orang-orang yang buruk semua gitu. Nggak ada imbang atau lawannya gitu. Dan mungkin kalau untuk kita tentu mungkin pengaruh atau pola pikir orang yang menggunakannya itu mungkin lebih untuk mempengaruhinya ya. Bagaimana orang itu menggunakannya, pola pikirnya mungkin yang akan perlu kita perbaiki. Mungkin simpelnya seperti itu ya. Iya. Dan juga izin Bu ya, tadi di room chat ada yang bertanya Bu ya. Oh, tadi silahkan ya biar. Kan maaf Bu ya, kan pembahasan dari awak mengikuti tadi Bu ya, kan uzlah. Tadi itu pembahasan kan uzlah dengan masyarakat Bu ya. Kan awak tuh tidak salamunya menghindari masyarakat Bu ya. Kan ada masuk misalnya kan minimal 3 hari, 7 hari, sampai 30 hari atau 40 hari kan Bu ya. Kan uzlah di masyarakat itu mau itu ya. Kan awak menanyakan sebelumnya kok uzlah media sosial. Otomatis uzlah media sosial itu tuh kalau merefleksikan ke hal itu ya, hal-hal sebelumnya. Bisa otomatis bisa ya. Tidak 3 hari, 7 hari atau 30 hari sadaya Bu ya. Itu kan cukup reliable lah sih lah. Itu lah Bu ya. Terima kasih sebelumnya. Iya Bu ya. Baik. Untuk penyegaran ya Bu ya, biar nggak selalu menggunakan media sosial kira-kira seperti itu. Iya. Nah, jadi intinya mungkin pendapat seperti itu bagus. Ya, kalau seandainya mampu untuk itu ya enggak masalah. Tadi kan solusinya kalau bagi orang yang mampu untuk uzlah, maksudnya orang yang enggak memakai media sosial secara utuh, misalnya kalau media yang disampaikan siapa tadi? Reddy ya. Nah, kalau mampu ya enggak masalah. Enggak masalah. Walaupun ya secara hukum untuk yang berlaku secara umum sekarang itu akan susah kalau orang tidak berinteraksi dengan media sosial, nggak mungkin gitu. Nah, jadi yang perlu diperbaiki adalah mental atau sifat atau sikap dari usernya, penggunanya gitu. Bukan berarti kita menyalahkan medianya gitu. Karena kalau kita membuang medianya, ya itu juga akan mengakibatkan kemudaratan yang lebih besar lagi, sepertinya dengan adanya perkembangan global seperti sekarang gitu. Nah, jadi saya kira ini lebih ke perbaikan
mental dan etika penggunanya, bukan di medianya gitu. Itu mungkin ya kesimpulan dari saya. Iya. Jadi mungkin kalau yang mampu tuh ya, yang sanggup Ya, untuk berlepas diri mungkin ya juga nggak rancak. apa-apa ya ya. Iya. Ya rancak ya ya. Nah, Ayo. Ya kalau nggak mengganggu gitu ya, kalau nggak mengganggu kepada aktivitas kita ya nggak mungkin tidak apa-apa ya. Kira-kira seperti itu. Iya. Kira-kira sudah bisa di clearkan Iya. ya ready. Ya. Baik. Tapi untuk yang terakhir dan terakhir kalinya, Hmm. kan berarti itu samo mede awang uzlah di surau udah bagi yang mampu dapat ayo, yang tidak dapat ayo. Iya, Dan itu. Iya. berarti standar berarti sejajar ya, sama-sama penting. Poin medita medita tanggapan dulu ya. Makasih Bu ya. Nah, ya sama-sama. Baik. Mungkin kalau seperti yang tadi mungkin berkaitan dengan hukum apakah uzlah atau kalau itu wajib, mungkin berkaitan dengan itu jadinya biar kalau diarahkannya ke situ ya. Ya pada intinya Kira-kira uzlah kok. Iya ya. Kesimpulannya yang tadi sebenarnya. Uzlah bagi orang yang mampu, ya uzlah dalam kondisi tergantung kondisinya ya. Uzlah dalam kondisi yang jauh dari fitnah. Iya ya. Nah itu tadi kan ada dua. Kalau menurut Imam Syafi'i, rancak sohbah. Selama sohbahnya itu digunakan untuk belajar, digunakan untuk maja, digunakan untuk memperbaiki akhlak dan lain-lain. Tapi kalau seandainya tidak digunakan untuk itu, ya uzlah aja. Nah, menurut media sosial tadi, kalau media sosial itu nanti bisa gunakan untuk hal-hal yang lebih manfaat, kan banyak ini untuk share tulisan atau untuk share konten-konten yang ada yang mengandung perdamaian. Nah, itu kan bisa juga kan. Nah, selama bisa melakukan hal itu, berasa tidak perlu uzlah dari media sosial. Bahkan wajib ya bagi orang yang mampu untuk masuk ke media sosial tuh untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan konten yang disebarkan yang tidak elok tuh. Apa kata yang cako tuh kan? Kalau kesadaran orang menghindar dari sini, tentu konten itu yang muncul tadi. Nah, itu. Mungkin itu kesimpulan dari Ambo. Terakhir dikembalikan ke Fajri ya. Oke. Baik, terima kasih ya. Mungkin ya karena waktu Allah lari lo ya. Tapi ada pertanyaan le ya di room chat ada ya. Iya. Dari Buya Fahmi ya. Izin bertanya Bu ya mengenai kata itu yang mana yang dulu yang kemudiannya nggak tahu dong ya. Iya. Tujibu as-suhbah liman arafah haq ya. Wa tujibu liman arafal haq. Nah. Wa arafal batil. Kemudian tajibu alaman. Halaman. Nah, tajibu. Yang satu pakai lam, li maksudnya, dan satu lagi pakai ala. Bagaimana tuh ya, mungkin bisa dijelaskan ya. Silakan ya. Yang halaman barat tadi ya. Halaman 9 Bu ya. Oh iya. Wa tajibu suhbatu liman arafa al-haqqa fattaba'ahu wa arafa al-batila fajtanabahu lita'lim ya. Wa tajibu ala man jahila dzalika lita'lim. Nah, yang ditanyakan susunan gitu ya. Iya ya. Yang pertama pakai lam ya, li. Dan yang satu lagi pakai ala ya. Jadi apa susunan faedah dari susunan terkib tajibu li dengan tajibu ala gitu ya. Mungkin seperti itu pertanyaannya ya. Tajibu suhbatu liman.
dalam bahasa Arab itu namanya al-mutasahibat, al-mutasahibat ya, kalimat yang idiom lah ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu idiom. Tajibuli, faedahnya sebenarnya sama-sama wajib jika tajibu as-suhbatu liman arafa al-haqqa fattaba'ahu. Nah, cuma secara detail ambo alun mendapatkan beda yang susunan tajibu ala dengan tajibuli. Tapi secara makna yang muncul tajibu suhbah liman. Ya, wajib suhbah itu bagi orang yang mengenal hak ya, yang sudah mengenal kebenaran, kemudian dia bisa mengikutinya, dan mengenal kebatilan fajtanabahu, kemudian menjauhinya li ta'lim. Wa tajibu ala. Saya mengira ini ada tingkatan tingkatan ada yang lebih dan ada yang berkurang ini tingkat kewajibannya. Nah, cuma belum saya bisa pastikan. Nah, nanti ada kamus khusus yang tentang idiom seperti ini. Nanti bisa kita cek bersama apa faedah wajaba dengan li dengan wajaba dengan ala. Nah, nanti kita cek lagi. Saya punya kamus idiom itu. Kita cek bersama. Nah, mudah-mudahan nanti ada ini. Kalau ada Buya yang lain, Buya Andri yang dapet, yang paham, silakan dijelaskan. Pak Buya Andri. Ada jadi. Ada kamus idiom Atau Arab Inggris yang menjalihkan itu. Nah, cuma aku belum sempat mencari langsung leh. Apa judulnya, ya? Al-Mutasahibat Al-Lafziyah kalau tidak salah. Al-Mutasahibat Al-Lafziyah. Cuma terjemahannya Arab Inggris. Nah, jadi bahas idiomnya dalam bahasa Arab, kemudian terjemahannya ke bahasa Inggris. Nah, itu mungkin nanti bisa dicek di sini. PR perlu bagi kita, Yandri. Iya, biar jadi. Nah, Bahasa Inggris Yandri. iya, nanti bisa bisa di pesamuan. Jadi biar. Nah, ya biar. Nanti kalau mau kiriman filenya. Oh, ada tanya Cik Fajri. Insya Allah. Ya, Fajri. Ya silakan Yandri. Nggak lama-lama udah ya. Siap ya. Dua ya. Yang pertama soal dalil uzlah dan dalil khalwahku ya. Iya. Kan dalil ikut dijadian khalwahnya Nabi dan uzlahnya Nabi. Iya. Itu acuk dikatakan orang sebagai sebagai itu kan sebelum pensyariatan ya. Tapi berarti ikulah setelah pensyariatan ya, karena lah ada wahyu sebelumnya berarti ya. Itu. Kalau berdasarkan istimbat Buya Mansur atau dia kutip dari kitab-kitab syarah yang lain, uzlahnya Nabi itu di atas syariat. Karena wahyu pertama yang beliau dapatkan adalah mimpi. Yang mana mimpi tadi mendorong beliau untuk melakukan uzlah. Nah, artinya uzlah itu di atas wahyu. Sehingga sudah bisa dijadikan sebagai referensi syariat gitu. Itu yang pertama ya. Yeah. Karena yang acuk di apa namanya ya? Acuk jadi dalil dek kawan-kawan sebalah untuk melemahkan khalwah dan uzlah itu kan mungkin hadisku malah acuknya dibaca kan dia cuma kurang paham soal ibtidaul wahyi wa awalul ayah nuzilat. Yang kedua ya soal falha yang sama aja yang ditanya yang kawan yang pedusi tadi ya. Iya. Falhasil anna bisuhbati wal uzlati kamalul mar'i. Jadi tafsil hukum yang di sikogo ya, yang di 3 baris ko ya. Tafsil rincian hukumnya gitu. Oke. Falhasilu anna bisuhbati wal uzlati kamalal mar'i. Nah, jadi suhbah dengan uzlah itu pada dasarnya setara. Dia bisa menjadi penyempurna untuk kehidupan
agama seseorang. Nah, tergantung siapa yang mendapatkan dan dalam kondisi apa dia. Nah, jadi uzlah dengan suhbah ini setara ya, hukumnya setara. Naam. Nah, kemudian dijelaskan, tajibul uzlah li faqihin la yaslamu dinuhu bis suhbah. Nah, pertama, uzlah itu berhukum wajib untuk seorang faqih yang agamanya tidak akan selamat kalau dia suhbah. Kalau dia bergaul dengan masyarakat. Nah, jadi ini hukum pertama dari rincian umum yang ada sebelumnya, ya. Nah, kalau seorang faqih yang agamanya tidak bisa selamat kalau dia bergaul dengan masyarakat, ya mungkin karena si faqih ini secara potensi potensi dakwahnya lemah, atau mungkin si faqih ini tidak mempunyai kecakapan atau skill skill bicara yang mumpuni misalnya, yang seandainya dia bergaul dengan orang yang ahli maksiat, dia tidak akan mampu mengubahnya. Nah, bagi si faqih yang seperti ini ya uzlah lebih baik. Nah, itu satu. Kemudian tajibus suhbatu liman arafal haqqa fattaba'ahu wa arafal batila fajtanabahu lit-ta'lim. Nah, kemudian suhbah itu wajib bagi man arafa. Nah, ini sama juga faqih juga ini. Kalau yang saya pahami, man arafal haqqa fattaba'ahu. Orang yang mengenal hak kemudian bisa mengikuti, dan mengenal batil dan bisa menjauhi. Ini sebenarnya faqih juga. Ya, istilah faqih juga, tapi faqih yang bisa mempunyai skill dakwah yang kuat. Dia mempunyai pemahaman fikih dakwah, kemudian dia bisa mempengaruhi, kemudian skill berbicara atau skill bermasyarakat yang bagus. Nah, bagi si faqih yang kedua ini, nah, itu wajib suhbah, kebalikan dari yang pertama. Nah, jadi faqih yang lemah wajib uzlah. Faqih yang kuat secara skill wajib suhbah. Nah, kemudian yang terakhir, watajibu ala man jahila. Nah, bagi orang yang enggak faqih gimana? Man jahila ini kan lawan dari faqih. Orang yang tidak faqih gimana? Wajib untuk suhbah. Nah, itu makanya saya ngira tajibu ala ini tingkat kewajibannya lebih dari tajibu li. Ini asumsi sementara ya, nanti bisa dicek lagi kebenarannya. Kenapa orang yang bukan faqih lebih wajib suhbah? Karena kalau seandainya dia uzlah dengan bekal pengetahuan apa adanya, bahkan mungkin tidak ada pengetahuan sama sekali, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah, nah sehingga uzlah yang dia lakukan ya abath, sia-sia gitu, nggak ada hasilnya. Karena uzlah itu juga dengan ilmu ya. Nah, sehingga suhbah untuk golongan yang ketiga ini itu wajib. Bahkan dia wajib suhbah dalam rangka ta'allum. Nah, itu makanya saya bilang ini bukan ta'lim tapi lit ta'allum, untuk belajar. Nah, jadi kesimpulannya 3. Faqih yang lemah wajib uzlah. Faqih yang kuat, yang punya skill dakwah yang bisa mumpuni, nah itu wajib suhbah. Tapi akan lebih wajib lagi bagi orang yang bukan faqih untuk suhbah. Nah, kira-kira seperti itu rincian yang satu paragraf ini. Iya. Nah, kurang lebihnya itu ya Andri. Iya. Nah, terima kasih Bia. Ya, sama-sama Bia. Tapi apa jadi? Iya. Terima kasih kepada Mbak Yunal yang telah menjawab pertanyaan dari Bu Andri. Yeah. Mungkin tidak ada dari Bu Andri yang kuatannya. Kalau tidak ada. Kira-kira atau Pak Tutuk sih deh, ya? Jadi tidak ada. Seketik. Yang berarti kalau yang suluk dalilnya Syar'uman Qablana ya, atau apa acaranya itu ya? Suluk. Ya, untuk suluk yang Wak lakukan tuh
masuk dalam ndak syar'u man qablana. Kalau syar'u man qablana itu kan syariat sebelum Nabi awak. Ya. Syariat sebelum Nabi Musa, syariat sebelum Nabi Isa misalnya. Kalau suluk itu memang syariat yang lahado sejak Nabi, sejak dicontohkan Nabi. Soal hitungan ya, soal hitungan 40 hari itu ya. Soal hitungan 40 hari itu kalau di Siko kan diilhakkan ke apa yang pernah dilakukan di Nabi Isa, Nabi Musa tadi ya. Iya. Kalau Iko mungkin lebih ke syar'u man qablana. Kalau dinisbatkan, kalau diilhakkan persoalan jumlah tadi ke ayat itu. Nah, cuma kalau persoalan khalwatnya itu bukan syar'u man qablana. Iya. Tapi itu syariat yang lahado dan didasari oleh wahyu. Serupa yang wak jalihan di hadis tadi. Jadi khalwat itu dilakukan Nabi setelah beliau dapat wahyu. Nah, artinya itu adalah di zaman atau dilandaskan dengan wahyu gitu. Itu bukan sebelum beliau diangkat jadi nabi. Nah, kurang lebihnya begitu. Lah ya jadi. Kasih banyak ya. Sama-sama. Atau tidak ada ya? Langsung jadi kira-kira. Baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Kira-kira mungkin untuk pertemuan kita majelis mengaji Jobuya malam hari ini mungkin kita sudahi. Sebelumnya terima kasih kita ucapkan kepada Buya Yunal Isra yang telah memberikan waktu dan kesempatan beliau kepada kita untuk membacakan dan memberikan syarah kitab Hidayatul Thalibin. Dan juga terima kasih kepada Buya-Buya dan Umi-Umi, rekan-rekan jemaah surau yang hadir pada malam ini. Tanpa berpanjang kata-kata penutup, langsung saja ya. Saya sebagai moderator lah kira-kira seperti itu. Jika terdapat kesalahan dalam kata-kata, tingkah laku dan yang lain sebagainya, mohon maaf. Diakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Sama-sama. Oke, Bo izin pamit duluan. Ya. Silakan Buya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biadri tutup je dulu ya. Zoom-nya. Tahu leh. Tak ada.